Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami satu fasilitator bersama Bapak Asep Irfan Ahdiar. Di sebelah saya Maria Sylvia Rahman dengan PP Ibu Dita Widya Utami. Kemudian saya Bawon Sumiati dari PP Dita Widya Utami. ya, kebetulan mereka berdua dengan PP yang sama dan saya sendiri Mamai Ayu Anissa dari PP Bapak Nuriaman. Baiklah, mari kita saksikan praktik coaching kami bertiga. Yang pertama sebagai coach, kemudian coachee, dan juga sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Bawon dan wabarakatuh. Bu Mamai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu di kegiatan kita kali ini, yaitu kita akan praktik coaching. Yang pertama, kegiatan coaching kita akan dilakukan oleh perannya masing-masing. Iya. Coachnya yang pertama akan dilakukan oleh Bu Bawon, Iya. coachingnya oleh Bu Mamai, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, di sini untuk menjadi coach, maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan lagi, yaitu bagaimana coach dalam berkompetensi, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Kemudian dari praktek coaching yang akan kita lakukan ini, apa yang udah Ibu Bawon persiapkan dalam kegiatan coaching ini? Yang pertama saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua saya akan terus menggali apa yang ingin nanti coachee ungkapkan. Mungkin begitu Bu Maria. Ya, baik. Dan yang satu lagi tujuan dari coaching ini itu apa? Gitu. Ya, baik. Nah, dari kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu Maria. Apakah ada indikatornya? Bagaimana indikator tercapaiannya dengan kompetensi tersebut yang ingin dikembangkan oleh Bu Bawon? Mungkin dengan mendengarkan dengan rasa, RASA-nya itu. Ya, baik. Sepertinya sudah bisa kita mulai. Iya. Praktik coaching kita hari ini. Silahkan, selamat melaksanakan praktik coaching. Iya. Selamat siang Bu Mamai. Selamat siang, Bu. Apa kabar nih Bu Mamai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Mamai katanya mau cerita ya ke saya tentang keadaan di sekolah. Ada apa tuh Bu Mamai? Iya, Bu Bawon. Jadi begini, saya kan mencuri star ya. Kami Iya. SMA itu mencuri star dari awal. Jadi kami sudah melaksanakan PAS. Iya. Kebetulan juga bahasa Indonesia itu PASnya hari pertama. Gitu. Jadi yang ingin saya bicarakan, kok ternyata yang saya temukan itu hasil nilai siswa itu untuk bahasa Indonesia itu sendiri lebih rendah dibandingkan dengan pelajaran matematika. Padahal kita menganggap bahwa bahasa Indonesia itu lebih mudah ya Iya. dibandingkan dengan matematika. Iya. Begitu, Bu. Berarti permasalahannya mungkin saya simpulkan sedikit ya. Berarti Bu Mama itu mengajar bahasa Indonesia dan hasil ulangannya itu ternyata lebih rendah dibandingkan pelajaran matematika. Iya. Iya, begitu. Bentar ya Bu. Selanjutnya menurut Ibu ya, kita kan ngobrol nggak lama ya, mungkin 10 atau 15 menit. Apa sih yang ingin Ibu Mamai dapat dari obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin ya, keinginan saya
bagaimana bisa meningkatkan nilai siswa gitu. Bagaimana sih saya bisa berhasil meningkatkan nilai siswa minimal gitu, pencapaian KKM-nya yang mencapai KKM itu lebih banyak dibandingkan ya hasil pas kemarin. Berarti Bu Mamai tujuannya ingin nilai siswa itu lebih meningkat minimal sampai pada KKM. Iya. Sebenarnya nanti Bu Mamai kalau nilai anak sudah nyampe KKM, kira-kira bagaimana tuh nanti perasaan anak-anak dan perasaan ibu? Ya kalau jelas ya kalau mereka ada nilai di KKM saja mereka sudah bahagia aja. Saya pun sebagai pengajar tentu meskipun memang nilai keberhasilannya ya masih di angka 80 begitu. Berarti antara nilainya sampai skala 80 mungkin begitu ya Bu Mamai. Iya. Dari jawaban tadi Bu Mamai itu ya, sekarang bagaimana masalah tersebut dapat teridentifikasi oleh Bu Mamai sendiri kira-kira? Ya. Jadi saya menganggap itu sebuah permasalahan karena itu tadi Bu, saya menemukan nilai matematika itu ya nilai eksak ya, bukan hanya matematika, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kan normatif ya, seharusnya memang idealnya lebih tinggi, yang nilainya di atas KKM itu lebih banyak. Tapi kondisi saat ini sebaliknya gitu. Jadi malah eksak ya. Jadi Bu Mamai menganggap itu adalah hal yang penting ya, permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Selanjutnya kira-kira ya, setelah Bu Mamai melihat kondisi seperti itu, apa sih kesempatan yang dimiliki kira-kira kesempatannya? Kesempatan yang dimiliki ketika kita ya sama-sama sebagai pengajar itu melihat potensi siswa. Potensi tentunya kan semua siswa itu sebenarnya memiliki potensi ya, potensi di bidangnya masing-masing tentunya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan potensi siswa tersebut? Mungkin ya kesempatan saya memaksimalkan potensi siswa tersebut, begitu Bu Babon. Berarti potensi yang dimilikinya itu mungkin untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak ya. Iya, bagus itu ya Bu Mamai. Selanjutnya kira-kira apakah ada hambatan tidak? Tentu saja hambatannya itu banyak ya. Apalagi ketika kita memaksimalkan potensi, kita bagaimana nih caranya memaksimalkan potensi tersebut ya? Ya kenapa dari potensi siswa? Karena memang sebenarnya ketika melihat nilai yang kecil, bahasa Indonesia itu kecil, jadi saya juga bingung ya. Memang sebenarnya anak-anak itu potensinya di mana? Begitu. Iya betul ya. Nah hambatannya ya berarti ya proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang menjadi hambatan ibu mungkin ya seperti itu. Terus kalau seperti itu kira-kira bagaimana yang menurut ibu perlu dikembangkan nih? Sekarang hambatannya kan sudah karena saya terhambat di proses pembelajaran, maka saya harus memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Begitu Bu Babon. Jadi ya minimal dari asesmen diagnostik terlebih dahulu ya. Ya jangan-jangan saya juga di awal itu belum melakukan asesmen diagnostik tersebut, jadi saya tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak. Jadi ketika bisa kita lihat nilainya pun ternyata ya hasilnya ternyata memang lebih rendah dibandingkan dengan matematika. Ya seperti itu, mungkin harus ada klasifikasi. Begitu ya, mungkin begitu ya Bu Bawon ya. Saya harus melakukan seperti itu. Iya, mungkin iya Bu, betul sekali untuk memperbaiki itu kan ya.
Iya, jadi itu ya. Selanjutnya Bu Mamai tadi sudah ya, proses pembelajarannya harus diperbaiki dan sebagainya. Kira-kira rencana selanjutnya yang akan Ibu Mamai lakukan apa? Jadi yang Rencana pertama, kedepannya. ya, rencana kedepannya. Iya. Jadi di awal pembelajaran sebagai seorang guru, ya yang pertama ya proses pembelajarannya itu harus benar-benar diperbaiki dari mulai asesmen diagnostiknya dulu ya, melihat potensi anak itu baik itu dari visual, apakah auditori atau kinestetik ya. Iya, betul sekali itu Bu. Kemudian karena kita di sini sebagai CGP ya, kita Iya. juga pernah melakukan membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi. Apa tidak itu saja kali ya Bu Awon ya yang saya terapkan gitu, pembelajaran diferensiasi agar bisa memaksimalkan potensi anak, kemudian nanti hasilnya bagus. Oh, berarti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin begitu ya Bu? Iya, apa begitu ya Bu ya? Iya, boleh juga Bu, begitu. Ya, jadi kalau seperti itu nanti saya ya kalau ya jelas ya dari mulai diferensiasi konten, proses dan juga produk. Di era digital ini anak-anak lebih senang ya kalau lebih memanfaatkan media digital. HP mungkin ya Bu? Nah, HP karena tidak terlepas dari berselancar itu. Iya, betul. Nah, kemudian kita memberikan kebebasan kepada siswa, tapi bukan berarti bebas di sini bebas untuk tidak belajar ya, tapi bebas untuk belajar. Iya. Begitu. Jadi saya di sini untuk rencana lebih lanjutnya saya akan memperbaiki pembelajaran saya dari mulai mereka lebih senangnya nih misalnya untuk pembelajaran membaca saja dulu ya. Pembelajaran membacanya nanti ya diberikan bahan bacaan yang memang berbasis digital begitu, karena ini ada hubungannya dengan nilai siswa, karena kan sekarang itu ulangannya juga kebanyakan berbasis online ya. Jadi anak-anak itu mungkin bisa ya Bu dilatih dengan seringnya membaca di handphone gitu. Jadi mereka tidak pusing lagi begitu. Kemudian ya mereka diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Kamu mau belajar di mana nih? Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia itu kan pelajaran yang memang membosankan ya. Kita dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu dipelajari begitu. Jadi ya mungkin mereka dibebaskan untuk memilih tempat, kira-kira nih tempat yang memang real gitu. Kalau misalnya puisi, kita bisa juga di luar gitu. Di kelas. Kalau misalnya observasi, bisa nggak ya Bu Bawon kalau saya observasi ke tempat parkir gitu, anak-anak itu ya itu jadi observasi. Jadi jelas kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Iya, mungkin Bu Mamai saya itu dengar dari jawaban Bu Mamai, mungkin tindak lanjutnya Bu Mamai adakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan HP ya Bu Mamai. Mungkin selanjutnya pemilihan tempat juga yang cocok. Iya. Selanjutnya melakukan pembelajaran di awal itu kira-kira diagnosis awal. Gitu. Kira-kira ada lagi nggak Bu Mamai? Pas sudah? Justru saya kebingungan Bu Bawon, makanya saya mau di coach oleh Bu Bawon. Nah, saya pernah melakukan pembelajaran yang lainnya itu biasanya yang lebih enak itu adalah tutor teman sebaya. Oh iya, betul, tutor teman sebaya ya. Tutor teman sebaya. Iya, bagus Bu Mamai, itu sudah rencana-rencana yang bagus ya. Kira-kira nanti Bu Mamai akan melaksanakan yang mana dulu nih? Kira-kira apa tutor dulu, apa
pembelajar berdiferensiasi dulu atau yang mana dulu kira-kira? Saya melakukan diagnostik awal dulu ya. Oh, Nanti diagnostik di awal. semester 2 rencananya saya akan melakukan ya diagnostik awal dulu. Jadi saya akan mengklasifikasikan sebenarnya titik awalnya itu dari mana Oh, gitu. iya. Ketika nilainya rendah-rendah kok ya ojo dibandingke ya. Matematika dengan bahasa Indonesia begitu. Kok bahasa Indonesia terkesan lebih sulit dibandingkan dengan matematika begitu. Jadi kita klasifikasikan dulu mungkin gitu. Iya begitu. Mungkin itu yang pertama, langkah pertamanya ya Bu Mamai ya. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Mamai akan dilaksanakannya? Secepatnya atau kapan Bu? Yang paling cepat itu di semester 2 ya. Oh iya, sekarang kan Iya, awal akhir sekarang semester ya. semester, Iya, di awal semester tahun depan mungkin Iya. gitu. Iya. Oke Bu Mamai, ini waktunya nggak lama ya, nggak terasa nih. Kira-kira Bu Mamai apa sih yang Bu Mamai dapat nih dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya. Saya bisa sebenarnya ketika saya ada masalah ternyata kita juga bisa menemukan solusi. Iya, betul sekali itu Bu. Dari permasalahan-permasalahan tersebut ya ketemulah alhamdulillah solusinya setelah di coaching oleh Bu Awon ya. Alhamdulillah ya Bu Mamai. Ya alhamdulillah. Jadi saya juga memang Bu perlu berkolaborasi lagi dengan guru-guru yang lain ya, tentunya tidak hanya saya saja gitu, tapi ya saling mengingatkan juga dengan guru-guru yang lain gitu untuk terus membaca begitu agar nilainya bagus. Karena betul Bu. untuk meningkatkan nilai itu ya harus banyak berlatih begitu. Ya, begitu ya Bu Mamai. Cukup ya Bu Mamai, kita lanjutkan lagi nanti. Boleh. Ditunggu nanti kabar selanjutnya nih, bagaimana perkembangannya di semester 2. Iya, mudah-mudahan ada perkembangan. Ada mudah-mudahan. Tapi saya juga dan harus iya. perkembangan ya. Iya, saya juga mohon dibantu lagi ya Bu Bawon. Iya, kita saling sharing ya Bu Mamai ya. Iya, baik. Iya. Ya, yuk Bu Mamai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bawon. Baik, alhamdulillah coaching yang pertama sudah dilaksanakan dengan baik oleh coachnya Bu Bawon dan coachingnya oleh Bu Mamai. Nah, dengan coaching yang sudah kita lakukan tadi, di sini kita akan merefleksi bersama. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu pada coach, bagaimana alur tirta yang sudah dilakukan tadi? Alur tirta yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah sudah mengacu kepada alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab rencana aksi tersebut. Baik, jadi semua alur tirta sudah tercapai ya Bu Iya. Bawon ya? Iya. Nah, hal apa yang terasa oleh Ibu saat mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan tadi? Yang saya rasakan, saya merasa termotivasi juga kepada jawaban-jawaban yang diutarakan oleh Coach dan juga merasa senang sekali bisa berbagi, membantu menyelesaikan permasalahan dari Coach tersebut. Baik ya, dan boleh saya menyampaikan ya Bu ya hasil observasi saya. Jadi di sini Bu Bawon telah melaksanakan sebagai peran coach dengan cukup baik, bahkan ini bisa dibilang kalau nilainya 4 itu sudah nilainya 4. Semua alur tirta sudah dilaksanakan baik. Juga Bu Bawon sudah menerapkan prinsip yang harus dilakukan oleh coach ya. Mulai dari tadi ya, tidak berasumsi, kemudian tidak menjudgment dan tidak mengasosiasi. Dan Bu Bawon juga sudah fokus pada area yang diinginkan oleh coaching seperti itu. Nah, kemudian nih ya, setelah kita coaching kali ini nih, bagaimana kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lebih baik lagi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang paling penting itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan proses kegiatan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang Bu. Ya, alhamdulillah di sisa tenaga kita ini kita masih bisa bersama duduk bertiga ya. Nah, duduk bertiga ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Nah, nanti yang berperan sebagai coachnya Ibu Maria, kemudian coachingnya Ibu Bawon dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, oleh karena itu saya mau mendiskusikan dulu nih dengan coach kita ya. Nah, coach kita bagaimana kesiapan Bu Maria untuk mempersiapkan sesi coaching kali ini? Ya. Jadi pada sesi coaching kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan nanti bisa disampaikan, kemudian alur tirta yang diterapkan itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau tindak lanjut. Ibu Maria, setelah tadi kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching itu sendiri ya, dari mulai mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga memberdayakan coaching itu sendiri. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Maria kembangkan pada hari ini? Ya, jadi pada coaching kita kali ini yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana sih cara kita bisa mendengarkan aktif terhadap coach atau seseorang yang kita coaching. Kemudian juga bagaimana kita mengkreasikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam melaksanakan coaching. Ya, kalau secara spesifiknya bagian mana yang ingin Bu Maria observasi sebenarnya? Ya, mungkin dari sini saya lebih spesifik ke ingin mendengarkan aktif. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk seorang yang kita coaching. Kemudian juga bagaimana sih mempersiapkan dan melatih diri untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin itu yang spesifiknya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ada indikator pencapaiannya, dan bagaimana Bu Maria tahu bahwa itu semua berhasil, indikator ketercapaiannya dari mana nih? Mungkin saya bisa melihat indikator ketercapaiannya bisa dilihat dari hasil refleksi ketika kita setelah melaksanakan coaching ya. Dengan saya mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, saya bisa menanyakan kembali umpan balik yang dirasakan oleh coaching saya. Terima kasih Bu Maria, sudah siap ya sekarang ya selamat melaksanakan coaching. Baik, selamat siang Bu Awon. Selamat siang Bu Maria. Wah, tumbenan ini kemarin WhatsApp saya ngajak janjian. Ada apa ya Bu Awon? Aduh Bu, saya tuh mau curhat sebenarnya sama Ibu. Oh gitu, pantesan kita jarang ketemu, sekalinya ketemu ngajak ini nih, ada sesuatu nih kayaknya. Iya Bu, ada sesuatu. Iya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini ya Bu Maria, saya itu kan di sekolah jadi pembina PMR ya. Oh, pasti gitu. Pembina PMR itu berhubungan dengan anak-anak yang sakit. Iya. Bahkan kadang guru juga kalau ada yang sakit ngomong ke saya begitu. Iya. Nah, yang jadi masalah seperti ini Bu. Jadi kalau setiap hari Senin itu kan upacara bendera itu, anak-anak itu saya ada di situ absennya, saya lihat absennya namanya itu lagi setiap hari Senin ada. Iya. Jadi dia itu pura-pura sakit terus. Jadi setiap hari Senin itu pas upacara itu sakit terus. Jadi di ruang PMR nggak ikut upacara, begitu Bu. Oh iya, jadi Ibu ada masalah sama anak-anak yang ternyata ketika upacara anak-anak pura-pura sakit gitu ya Bu ya? Ada 2 orang lah Bu, 2 orang atau 3 terus orang. namanya anak-anaknya itu Ada, terus ya? iya. Nah, jadi apa nih tujuan pembicaraan kita kali ini dari masalah Ibu Bawon tersebut? Saya ingin ya semua anak itu mengikuti upacara dengan baik.
tidak pura-pura sakit atau pura-pura ke belakang, ya terutama pura-pura sakit lah. Jadi saya ingin anak-anak itu kalau memang sakit ya memang sakit beneran Bu gitu, nggak pura-pura. Jadi semua anak itu ikut upacara dengan baik lah, saya ingin seperti itu. Iya, mungkin yang saya garis bawahi di sini anak pura-pura sakit. Iya. Nah, dari situ berarti ada nilai kebajikan yang berkurang ya Bu ya? Iya, betul sekali kira Bu. nilai kebajikan apa itu Bu ya? Iya, nilai kebajikan yang jelas berarti kalau seperti itu nilai kebajikan kejujuran Bu. Iya, nah, anak berarti- tidak jujur. Iya, Anak-anak iya, itu betul. tidak jujur itu seperti itu. Nah, berarti yang ingin intinya yang ingin diperoleh oleh Bu Bawon saat perbincangan kita kali ini apa intinya? Intinya saya ingin anak-anak itu bertindak dan bertingkah laku jujur, Iya. begitu Bu. Saya ingin jujur anak itu. Iya, berarti tujuannya di sini Bu Bawon ingin menerapkan Iya, kejujuran nilai kejujuran pada anak-anak. Iya, supaya tidak pura-pura sakit lagi Supaya ya, Bu tidak Bawon, pura-pura ya. sakit saat upacara, gitu, Iya, Bu. betul ya. Nah, dari masalah tersebut, bagaimana sih mengidentifikasi anak tersebut kalau Bu Bawon mengetahui bahwa anak tersebut itu pura-pura sakit? Nah, gimana ini Bu Bawon Nah, mengidentifikasinya? iya betul sekali begini Bu. Jadi kalau setelah upacara itu kan masuk jam pelajaran pertama ya. Iya. Otomatis siswa yang sakit di ruang UKS itu ikut juga ke kelas. Kalau yang parah sakitnya ya pulang. Ya. Ini yang saya anggap pura-pura sakit itu pas sesudah selesai upacara waktunya masuk kelas dia malah jajan es Bu. Oh, Udah jadi jajan ketahuan es, ya, Bu, iya. ya? Masa yang sakit, saya bilang masa yang sakit makan es? Iya. Iya Bu, makan es, lari-lari, ketawa-ketawa, Oh. disuruh pulang, enggak Bu lah, udah sembuh Bu. Begitu. Oh, Bu. jadi dari situ ketahuan ya alasannya sakit pura-pura perut. sakit. Iya, begitu Bu. Nah, kira-kira nih ya Bu, kita kan udah tahu kalau anak-anak tersebut kejujurannya masih kurang berarti ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu bisa melihat nggak ada peluang apa sih pada anak tersebut? Kalau sudah melihat menanamkan nilai kejujuran mungkin ya seperti itu ya Bu. Iya. Ya kalau sudah anak-anak, kalau sudah peluang yang saya lihat dari anak-anak ya setelah melakukan kejujuran itu mungkin dia bisa melakukan tanggung jawab dia Bu. Jadi dia tanggung jawabnya apa nih hari ini? Upacara ya, berarti Iya. ikut upacara. Iya. Hari ini berarti masuk kelas ya, berarti dia Harus mengikuti begitu kan, sudah tertanam nilai kejujuran dari diri dan tanggung jawab lah begitu untuk mengikuti kegiatan upacara tersebut begitu Bu. Iya. Nah, baik, yang saya garis bawahi lagi ini masih masalah kejujuran. Iya. Ya. Apakah Bu Bawon pernah melakukan tindakan yang bisa menggali nilai-nilai kejujuran anak supaya mereka tidak berbohong gitu, supaya mereka tidak pura-pura lagi kayak tadi pura-pura sakit gitu. Iya, saya pernah tuh Bu waktu itu. Walaupun kasusnya berbeda ya Bu Maria ya. Iya. Walaupun waktu itu saya pernah kasusnya berbeda, tapi dengan pokok masalahnya itu sama seperti itu. Iya. Saya waktu itu ya, waktu ngajar ya saya pernah seperti itu. Saya lakukan restitusi Bu Maria. Segitiga restitusi itu saya terapkan, saya praktekkan untuk terhadap masalah anak tersebut. Saya Iya. pernah seperti itu. Kalau boleh tahu masalahnya apa waktu dulu? Waktu dulu sih masalahnya ya beda dengan itu, cuman mengambil balpen aja. Punya temennya? Punya temennya. Iya. Berarti itu juga nilainya masih sama ya, iya. yang perlu diperbaiki ya. Iya Bu. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita menerapkan lagi tindakan yang Ibu Bawon lakukan Iya, waktu itu iya di juga kasus sih. ini? Iya juga sih ya Maria ya. Iya bisa, itu saya bisa menerapkan lagi. Mungkin anak yang pura-pura sakit itu kita pakai segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin ya Bu Maria seperti itu. Iya betul sekali itu Bu Maria, betul. Kita ya pakai segitiga restitusi tersebut, ngobrol dengan teman, dengan anak itu ya.
Ya mungkin itu Bu. Nah, waktu itu hasilnya baik kan? Baik Waktu ketika sekali. menerapkan restitusi itu. Oh, dia sadar atas kesalahannya. Selanjutnya dia mengakui. Alhamdulillah sih waktu itu dia tidak mengulanginya lagi kesalahan tersebut, Bu. Berarti bisa ya bahwa Bisa. kalau diterapkan pada kasus ini? Iya mungkin ya bisa Bu. Iya, saya bisa menggunakan mungkin segitiga restitusi itu untuk menghadapi kasus anak tersebut. Selain itu, selain melakukan segitiga restitusi, kira-kira kegiatan lain atau tindakan lain apa yang akan Ibu Bawon lakukan? Mungkin begini ya, saya nanti akan koordinasi atau ngobrol lah dengan semua wali kelas untuk membuat sebuah kesepakatan kelas untuk lebih menanamkan nilai-nilai kejujuran, begitu Bu. Saya akan kalau saya buat kesepakatan kejujuran kesepakatan kelas dengan semua kelas kan nggak mungkin. Saya nanti akan koordinasi dengan wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kejujuran. Mungkin seperti itu Bu Maria. Itu dicoba Bu. Nah, selain itu ada lagi? Mungkin selain itu lagi saya akan lebih mengarahkan anak kepada sikap untuk lebih jujur dan cinta terhadap tanah air. Kan itu upacara itu salah satu cinta terhadap tanah air. Gimana menanamkan seperti itu. Mungkin itu Bu. Iya baik. Nah, jadi di sini ada beberapa tindakan nih yang sudah saya garis bawahi ya. Mulai dari akan restitusi anak yang tadi ya nilai kejujurannya masih kurang, kemudian akan membuat kesepakatan kelas dan akan mengajak seluruh sivitas ya balik kelas dan untuk melakukan menerapkan budaya positif mungkin ya Bu ya. Itu Bu, budaya positif. Kira-kira dari tindakan tersebut mau yang mana dulu nih yang akan dilakukan oleh Bu Bawon? Kira-kira ya yang paling secepatnya harus ya saya lakukan itu ya, berarti ya harus melaksanakan restitusi terlebih dahulu begitu Bu. Agar tahu apa sih alasan anak tersebut dan tindakannya nanti setelah itu mau apa. Jadi saya yang pertama kali saya akan lakukan adalah melakukan segitiga restitusi tersebut. Iya baik. Nah, dari tindakan tadi yang akan dipilih itu kan tadi pertama restitusi dulu ya Bawon ya. Nah, bagaimana Ibu memastikan bahwa dengan restitusi itu bisa berjalan? Karena dengan restitusi tersebut siswa jadi tahu kesepakatan apa yang dia langgar. Selanjutnya dari segitiga restitusi tersebut siswa jadi tahu nilai kebajikan apa yang harus dia tanamkan, begitu Bu Maria. Jadi lebih sadar diri lah kalau saya itu melakukan hal yang tidak baik dan hal yang baiknya saya itu harus apa, begitu. Itu mungkin Bu Maria. Baik. Nah, jadi ketika Bu Bawon memastikan bahwa itu bisa berjalan nih ya, kira-kira ada jangka waktu nih, perlu jangka waktu nggak sih ketika Bu Bawon melakukan tindakan tersebut kepada siswa? Jangka waktunya mungkin ya secepatnya saya lakukan restitusi. Kemudian mungkin ada seminggu lah ya Bu, atau 3 hari untuk mengkoordinasi kepada setiap wali kelas untuk melakukan untuk membuat kesepakatan kelas, dan selanjutnya lagi 3 hari kemudian lagi langkah saya yang ketiga itu mungkin seminggu lah saya. Baik Bu, baik. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut memang baik untuk dilakukan ketika kita menemukan kasus anak yang kejujurannya masih kurang ya, sampai anak berani pura-pura sakit, itu kan ya perlu kita gali kesadaran diri pada peserta didik kita. Nah, selanjutnya ini ya, kira-kira komitmen apa sih yang akan sebagai penguat dalam diri Ibu dalam melaksanakan tindakan tersebut? Ya, yang tadi saya ungkapkan itu mungkin Bu, yang pertama itu kan sih
Yang pertama yaitu saya akan melakukan restitusi kepada anak tersebut ya, karena saya sudah tahu data-datanya ya, daftaran siswa yang sakitnya itu siapa aja. Yang selanjutnya secepatnya kepada semua wali kelas saya menganjurkan untuk membuat kesepakatan kelas, di dalamnya itu ada nilai-nilai kejujuran. Yang ketiganya lebih menanamkan lagi terhadap siswa nilai kejujuran dan cinta terhadap tanah air. Mungkin seperti itu Bu Maria. Bagus sekali komitmennya Bu Bawon. Iya. Nah, barangkali ada tindak lanjut yang harus dilakukan lagi. Tindak lanjutnya mungkin kita harus bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat, lapisan sekolah Bu. Mulai dari wali kelas, guru-guru mata pelajaran, OSIS juga harus terlibat, mungkin seperti itu. Baik. Saya simpulkan ya kembali bahwa dari kasus ini ternyata Bu Bawon tindakan-tindakan yang akan dilakukannya ini sudah sangat mengacu sekali ya untuk menggali nilai kebajikan kejujuran yang harus ditanamkan. Ini sangat penting sekali kita menanamkan nilai kejujuran pada diri siswa, karena kejujuran itu sangat dasar sekali untuk dimiliki saat ini. Baik, apa ada lagi Bu Bawon yang perlu kita diskusikan? Mungkin cukup Bu, sekian ya. Kita tinggal hasil. Iya, baik. Kalau seperti itu nanti kita bisa melanjutkan kembali ya obrolan kita supaya saya juga tahu nih perkembangan yang sudah dilakukan dari tindakan-tindakan tadi yang bagaimana hasilnya nanti ya. Iya. Nanti saya WA lagi ke Bu Maria. Baik, oke ditunggu ya. Iya. Nanti lain kali kita sambil ngebaso ya, Bu Bawon ya. Boleh. Baik, kalau seperti itu karena waktu udah sore, kayaknya saya harus pulang duluan ya, Bu Bawon. Terima kasih ya Bu Kita Maria pulang bareng-bareng ya. Iya, terima kasih ya Bu Maria ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Bawon. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah coaching ya, alhamdulillah. Menurut pengamatan saya ya, yang pertama itu Bu Maria sudah bagus sekali ya untuk menjadi coach. Nah, Terima kasih. ya. Nah, bagaimana alur tirta yang sudah dilakukan oleh Ibu, Bu? Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, alur tirta itu kan ada 4 ya. Ada mulai dari alur tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tadi saya rasa alhamdulillah semuanya sudah terlewati alurnya ya, mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Iya, yang memang saya juga mencatat di sini ya, mengobservasi dari awal sampai akhir itu memang Bu Maria presentasinya, kehadiran temannya dan antusiasmenya menanggapi coaching begitu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu sudah tampak kreativitas untuk menggali jawaban-jawaban itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah sangat bagus sekali ya Bu Maria. Terima kasih Bu Nah, setelah sesi coaching ini ya, kira-kira Bu Maria apa yang ingin Bu Maria kembangkan nih? Jadi ada satu hal yang perlu saya kembangkan di sini Bu, yaitu mungkin proses kreatif saya dalam melatih diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mengaitkan antara jawaban dari coaching dengan pertanyaan coaching yang harus disampaikan. Kita perlu berlatih lebih baik lagi mungkin ya Bu ya. Iya benar. Jadi memang prinsip yang memang pernah kita dapatkan dulu ya Bu Maria waktu kita satu sekolah yang sama dulu gitu. Iya. Aku mendengarmu itu sangat bermanfaat sekali untuk diterapkan pada saat coaching kali ini. Baiklah, semoga kita bisa berlatih coaching lagi ya Iya, di kemudian baik, hari. baik. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Bawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan coaching hari ini
yaitu kita berusaha untuk memunculkan prinsip-prinsip coaching tersebut, yaitu mendengarkan aktif ya Bu Mama ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching itu sendiri. Selanjutnya sebelum kita mulai, Bu Mamai, apa sih kompetensi yang ingin lebih dikembangkan dari diri Ibu pada diskusi coaching hari ini? Yang pertama presensinya ya, kehadiran penuh. Jadi dari awal sampai akhir saya mendengarkan coaching untuk ya mengungkapkan permasalahannya, kemudian ya mendengarkan aktif, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan berbobot Mungkin begitu ya Bu Mamai. Selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu, kalau kompetensi dari saya sendiri ya, saya harus mendengarkan secara aktif gitu. Nah, dari mendengarkan itu maka saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bisa menggali permasalahan yang ada di coaching begitu. Selanjutnya terakhir nih pertanyaan dari saya ya Bu Mamai, sebelum dimulai, bagaimana indikator ketercapaian dari Bu Mamai tersebut? Ya, indikator ketercapaian saya melakukan coaching ini ketika saya bisa menggali menggali permasalahan dengan pertanyaan berbobot, kemudian si coaching itu menemukan solusinya. Dari sana itulah indikator ya ketercapaian dari sesi coaching ini. Iya. Kita mulai aja ya Bu Mama ya. Boleh. Oke, Bu Maria sudah siap ya? Iya, siap. Kita mulai coaching yang ketiga ini. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Bu Maria? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Maria ini kan bestie saya ya. Iya. Iya, bestie saya. Sehari saja saya tidak bertemu dengan Ibu, saya sudah merindukan. saya sudah merindukan Ibu, mendengarkan permasalahan Ibu ya. Betul. Hanya saja dari percakapan kita kemarin yang memang belum selesai, mungkin bisa diselesaikan di sesi coaching ini ya Bu ya. Baik. Sudah siap Bu? Siap. Oke. Baiklah. Dari obrolan kita kali ini ya, apa sih tujuan kita dengan mengobrol begini? Ada permasalahan apa sebenarnya Bu Maria? Gini Bu Mamai, jadi kemarin kan sepintas ya saya sudah membicarakan masalah ini, cuman ini saya ingin lebih dalam lagi mungkin ya dengan coaching sama Bu Mamai. Dan permasalahannya yaitu ketika kemarin itu kan akhir semester 1. Iya benar. Jadi ketika di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi sama anak-anak di kelas mengenai pembelajaran kimia di kelas ya. Nah, kebetulan saya megang kelas 10 Bu ya. Jadi di kelas 10 ini luar biasa anak-anaknya, sangat aktif sekali dan mereka sangat terbuka dengan hal-hal sesuatu. Nah, kemudian saya merefleksi anak-anak selama pembelajaran bersama saya, dan ternyata ketika saya melihat, menganalisis hasil refleksi mereka, masih banyak anak-anak yang ternyata masih merasa kesulitan dalam belajar kimia Bu. Mungkin ya apakah karena pelajaran kimia ini termasuk pelajaran eksak yang mereka anggap aduh pikirannya udah sulit duluan gitu, padahal belum tahu yang enaknya, yang baiknya seperti apa manfaat belajar kimia ini gitu. Jadi taunya rumus-rumus, berhitung, banyak senyawa-senyawa yang harus mereka hafalkan mungkin ya Bu. Jadi pikirannya masih kimia itu masih sulit, tidak menyenangkan, kemudian bikin pusing gitu ya. Jadi hasil refleksi mereka kebanyakan seperti itu Bu. Nah, dari sini saya ingin menggali. Ya tidak aneh ya Bu Maria, karena memang kelas 10 itu adalah masa transisi ya, dari betul. SMP ke SMA ya, dari jenjangnya beda jenjang. Nah,
Jadi sebenarnya tujuan akhirnya yang ingin terlaksana, yang ingin tercapai oleh Bu Maria itu apa? Nah, jadi intinya kenapa saya minta di coaching ini sama Bu Mamai, saya ingin menggali bagaimana ide baru yang harus saya terapkan kepada anak-anak supaya mereka tidak lagi menjudgment bahwa kimia ini sulit, kimia ini menyeramkan gitu. Nah, saya ingin mencari ide baru yang harus saya kembangkan supaya mereka tidak menjudgment seperti itu lagi. Iya, jadi tujuan dari Bu Maria itu sendiri, Bu Maria ingin mencari ide-ide yang segar ya, yang ingin dikembangkan supaya anggapan dari siswa yang memang menganggap bahwa kimia itu sulit menjadi mudah gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya tadi sepintas sudah ada ya permasalahannya ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa menyimpulkan bahwa kimia itu sulit gitu? Dari segi apa Ibu bisa menyimpulkan bahwa pelajaran tersebut sulit? Nah, saya menganalisis hasil refleksi yang pertama, yaitu saya membuat kotak emoticon ya, mungkin ya nanti waktu itu saya memberikan kotak emoticon dan mereka mana yang merasa senang, mana yang emoticonnya sedih belajar kimia, mana yang ternyata masih banyak yang emoticonnya memberikan emoticon yang sedih. Nah, dari sana berarti kan apa nih yang harus saya perbaiki, bagaimana mengajak mereka supaya hasil pembelajaran dengan kimia ini bisa lebih menyenangkan gitu. Nah, kedua kemudian saya juga mengidentifikasi dari hasil belajar. Ya, dari hasil belajar. Ya, itu pasti ya, ketika proses pembelajarannya mereka anggap sulit, otomatis ya hasil belajarnya pun mungkin tidak akan jauh berbeda. Nah, ini yang ingin sekali saya gali. Iya. Jadi sebenarnya ya Bu ya, di sini Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut dari mulai refleksi, kemudian hasil belajar yang memang didapatkan siswa ya, hasilnya ya. Nah, kemudian kesempatan apa yang akan Ibu ambil untuk memperbaiki tersebut, memperbaiki permasalahan tersebut? Ya, mungkin di sini saya akan mengambil kesempatan bahwa mengubah paradigma saya bahwa semua anak-anak itu sebenarnya mampu belajar, semuanya bisa diajak untuk belajar mandiri gitu Bu ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu kesempatan yang harus saya kembangkan, bahwa anak-anak ini sebenarnya punya potensi yang memang kalau kita gali dari cara belajar mereka untuk belajar mandiri itu sebenarnya ada. Iya, baik ya. Kalau kesempatan itu yang ingin Ibu kembangkan, saya belum berbicara tentang bagaimana Ibu mengembangkannya ya. Tapi ketika Ibu nanti akan mengambil langkah tersebut Ibu ya, kira-kira apakah ada hambatannya? Ibu akan menemukan hambatan atau tidak? Iya, hambatan pasti ada, dan itu yang saya rasakan sekarang. Kalau saya lihat sepintas dari pembelajaran dalam satu semester kemarin, hambatan yang paling saya analisis itu adalah bisa dilihat dari motivasi belajar. Nah, iya. Ya, dari motivasi belajarnya ya, memangnya motivasi belajarnya bagaimana Bu kelihatannya? Jadi kelihatannya motivasi belajar anak-anak itu untuk belajar kimia ya Bu ya, kayaknya masih kurang, sehingga mereka merasa karena kurang motivasi jadi merasa belajar kimia jadi nggak suka nih, nggak asik nih. Ya udah, akhirnya berpengaruh lah ke minat belajar mereka, berpengaruh juga ke hasil belajar mereka tentunya. Ya, begitu ya Bu ya. Terus Ibu pernah melakukan hal apa nih Bu untuk
Ibu pernah tidak sebelumnya melakukan hal-hal yang memang meningkatkan motivasi siswa untuk siswa itu menyukai pelajaran, meskipun memang pelajarannya bukan pelajaran kimia saja, misalnya pelajaran yang lain. Ibu pernah tidak tuh menerapkan hal-hal apa gitu yang pernah Ibu terapkan? Iya betul Bu. Jadi saya lebih teringat nih ya. Coba Bu ingat-ingat kembali. Iya betul. Dulu saya pernah menerapkan pembelajaran berbasis laboratorium digital. Ketika waktu itu saya menerapkan ini karena keterbatasan laboratorium yang terbatas ya misalkan kan kalau kimia itu kan kadang kita ada juga praktek ya Bu ya. Nah kalau praktek kan ini suka terbatas nih. Nah waktu itu saya punya ide untuk gimana nih ya supaya anak-anak prakteknya secara digital saja gitu. Jadi secara didesain aplikasi yang didesain untuk menggambarkan praktek pada laboratorium. Nah betul waktu itu ketika anak-anak diajak dengan mengembangkan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengembangkan teknologi ya, waktu itu ya ada laboratorium digital yang saya terapkan. Ternyata betul waktu itu anak-anak sangat termotivasi Bu. Nah gimana ya kalau saya juga menerapkan itu di pembelajaran saya nanti di semester depan ya Bu? Nah sepertinya bagus Bu. Kenapa tidak Ibu coba terapkan saja pembelajaran berbasis laboratorium digital itu? Nah jadi kan nanti bagian mana nih yang perlu Ibu kembangkannya dari sana? Coba bagian mana yang perlu Ibu kembangkan? Mungkin barangkali ya kalau yang perlu saya kembangkan, karena kan kimia itu materinya tidak semua praktek ya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang nanti akan saya pilih mana yang harus dikembangkan dengan laboratorium digital, mana juga dengan model pembelajaran yang lain. Jadi lebih memodifikasi lagi, inovasi pembelajarannya. Nah, jadi ya yang saya simpulkan tadi dari mulai Ibu memanfaatkan media digital, ya laboratorium digital, kemudian memodifikasi pembelajaran. Nah, sebenarnya rencana Ibu ke depannya itu mau yang mana dulu Bu? Mau bagaimana dulu? Kalau dilihat dari pengalaman sih ya Bu ya, kayaknya sepertinya saya ini harus menggali lagi informasi-informasi tentang inovasi pembelajaran sepertinya. Mungkin dengan cara literasi atau sharing dengan teman sejawat, bagaimana mengembangkan inovasi pembelajaran supaya saya bisa menarik minat belajar anak sehingga tidak ada kesan bahwa kimia ini menyulitkan, mengerikan gitu ya. Terus selain itu juga selain sharing, kemudian mencari literasi, kemudian saya juga harus membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga saya bisa menerapkan inovasi pembelajaran tadi untuk menggali atau meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ya, itu kan rencana Ibu ke depannya ya. Kemudian strategi yang dicapai tersebut untuk mencapai kondisi ideal. Nah, apakah Ibu memang sudah dari salah satu itu, apakah Ibu sudah menerapkannya? Misalnya tadi yang Ibu sampaikan dari mulai Ibu mengumpulkan literatur tentang motivasi pembelajaran. Nah, Ibu sudah apakah Ibu sudah melaksanakan strategi tersebut, Bu? Ya. Nah, mungkin di sini saya baru melakukan strategi dengan kayak ikut workshop, jadi ikut seminar dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi di kurikulum yang merdeka ini gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa menambah lagi dengan cara sharing, diskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran kimia. Nah, kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan kalau rencana
Ibu tersebut bisa berjalan dengan lancar, dengan sesuai yang Ibu harapkan. Iya. Nah, mungkin dengan cara banyak mengumpulkan literasi tentang inovasi pembelajaran, kemudian sharing dengan guru-guru yang lain. Di sini saya menginginkan ada sebuah produk mungkin ya Bu ya. Jadi produknya supaya kita ketika diskusi itu ada hasil sampai terbentuk adanya modul ajar mungkin ya. Dari sana baru setelah membuat modul ajar dengan inovasi pembelajaran yang bisa menarik minat belajar siswa dalam pelajaran kimia, baru modul ajar tersebut kita sama-sama untuk terapkan di kelas gitu. Dan hasilnya nanti akan seperti apa itu bisa dilihat dari tindak lanjut atau refleksi yang dilaksanakan di kelas. Apakah anak nanti akan terlihat ya perbedaannya, apakah nanti terlihat termotivasi anak-anak, atau bagaimana nanti akan terlihat ya hasilnya. Iya, senang atau tidaknya mereka dengan pelajaran kimia tersebut ya. Jadi memang sebenarnya ya Bu ya, ketika kita berkolaborasi seperti ini memang harus ada hasilnya, tidak hanya omong kosong belaka begitu ya. Nah, tentunya kita setelah tadi ada perencanaan ya Bu, kemudian ada permasalahan, tentu ada rencana. Nah, Ibu ada target waktunya tidak nih untuk memperbaiki permasalahan itu agar si anak itu menyukai pelajaran eksak begitu? Iya, betul Bu. Karena kemarin kan saya merefleksinya akhir pembelajaran, akhir semester ya, kemudian kita akan masuk lagi ke semester 2. Mungkin saya akan pada waktu sebelum mulai semester 2, semua yang harus saya siapkan mulai dari modul ajar, kemudian modifikasi pembelajaran dari yang sebelumnya ke yang sekarang yang diterapkan dalam modul ajar tersebut, itu bisa selesai dengan tadi itu ya, dengan sharing, kemudian dengan bersama-sama membentuk tim gitu, kemudian minta bantuan juga. Nah, ini bisa di awal semester 2 mungkin Bu saya bisa menyelesaikannya, dan ketika awal masuk pembelajaran di semester 2 itu bisa diterapkan di kelas. Iya. Berarti di awal pembelajaran semester 2 Ibu nanti akan menerapkan semua rencana Ibu ya. Nah, tentu dari rencana Ibu itu kan ini kan didapatkan dari hasil refleksi Ibu ya. Hasil refleksi bahwa anak itu tidak suka, ya kurang minatnya terhadap pembelajaran kimia. Nah, kemudian Ibu juga nanti akan melakukan rencana bahwa Ibu itu yang pertama mengumpulkan literatur. Nah, ya kemudian berkolaborasi. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang akan dilakukan? Jadi itu dinyatakan berhasil itu ketika apa? Mungkin ketika saya menerapkan rencana tersebut di kelas ya Bu ya. Iya, jadi ketika rencana-rencana yang sudah tertuang kemudian saya terapkan di kelas, itu nanti akan terlihat dari proses pembelajaran, apakah minat belajar siswa itu meningkat atau masih sama dengan yang waktu itu. Nah, mungkin di sini saya bisa menyebarkan berupa angket mungkin ya ke anak-anak ketika saya setelah melaksanakan satu proses pembelajaran sesuai rencana yang sudah kita persiapkan. Iya, jadi ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari hasil angket tersebut ya Bu ya. Terlihat kan dari hasil itu mana anak yang meningkat ini motivasi belajarnya. Dan Ibu juga sebenarnya bisa melihat dari antusiasme ya Bu. Nah, itu juga bisa ya. Benar. Nah, selain itu ya Bu, rencana-rencana tersebut, nah Ibu akan didampingi oleh siapa? Karena kan rencana Ibu itu yang pertama memang ingin meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran kimia ya. Yang kedua, Ibu ingin memanfaatkan media digital juga. Nah, siapa yang akan Ibu ajak kolaborasi untuk melancarkan aksi Ibu tersebut ya, melaksanakan aksi nyata tersebut? Betul ya. Betul sekali bahwa saya
harus punya observer, Bu. Iya. Tentunya saya harus punya observer supaya ketika saya menerapkan rencana yang sudah saya buat, apakah ini sudah sesuai atau memang harus dikembangkan lagi. Ya. Mungkin di sini saya akan berkolaborasi dengan ibu kurikulum, ya. Kebetulan kita satu rumpun mata pelajaran kimia. Saya juga akan berdiskusi mulai dari rencana sampai nanti ke aksi penerapan pembelajarannya seperti apa, sehingga mudah-mudahan beliau bisa menilai pembelajaran yang sudah saya terapkan ini sejauh apa. Iya. Baik Bu, berarti kita sudah selesai ya permasalahannya. Ternyata sudah ada solusinya sekarang. Alhamdulillah Bu. Sudah ya. Sudah. Iya. Ada penyegaran ya. Sudah ada penyegaran. Jadi Ibu nanti tinggal bagaimana nih, berhasil tidak itu menerapkan rencana Ibu tersebut. Apakah anak-anak itu memang sekarang itu menyukai atau masih sama-sama saja atau bagaimana ya Bu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan bahas lagi. Perlu ya. Iya. Jadi perasaan Ibu sekarang gimana Bu? Alhamdulillah sudah terbuka. Iya. Mudah-mudahan ya obrolan kita ini bermanfaat ya Bu untuk di kemudian hari, apalagi untuk meningkatkan pembelajaran kimia. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih sekali sudah meng-coaching saya dengan baik sekali, sehingga saya bisa lebih terbuka lagi sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa kita coaching lagi ya. Kita coaching lagi sambil sate gang ya Bu ya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore Bu Maria. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, coaching yang sangat luar biasa, terkupas habis permasalahannya ya Bu Maria ya. Iya, sekarang selanjutnya pengamatan dari saya ini ya. Sebelum mengungkapkan pengamatan dari saya mau bertanya dulu nih kepada coachnya kita, Bu Mamai. Bagaimana nih menurut Bu Mamai ngobrol barusan alur Tirta yang Bu Mamai lakukan, bagaimana kira-kira? Ya, saya sekarang lebih dari latihan kemarin sesi 1, sesi 2, sesi 3, bahkan sekarang mungkin sesi yang kesekian. Ya lebih bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, lebih banyak pertanyaan yang memang diajukan dibandingkan sebelumnya, begitu Bu. Begitu ya. Alur ceritanya sudah berjalan baiklah ya Bu, sudah tersusun mungkin seperti itu. Nah, untuk refleksi dari saya setelah mengamati dari percakapan antara Bu Mamai dengan Bu Maria, Bu Mamai sebagai coach, Bu Mamai sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching tersebut, sudah menemukan kata-kata kunci dari setiap jawaban Bu Maria dengan mendengarkan aktif ya. Bu Mamai lebih banyak diam dan dibanding berbicara. Bu Mamai itu lebih banyak diamnya ya. Jadi sehingga menemukan kata-kata kunci apa yang dilontarkan dari Bu Maria tersebut. Bagus itu ya Bu. Selanjutnya sudah melakukan 3 prinsip coaching tersebut juga saya sudah teramati oleh saya, prinsip coachingnya tersebut sudah keluar dari Bu Mamai tersebut, sehingga Bu Maria mampu mengemukakan solusi dari permasalahannya tersebut. Mungkin itu pengamatan dari saya. Selanjutnya lagi nih buat Bu Mama ya, setelah melakukan coaching tersebut, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang kira-kiranya ingin Ibu kembangkan lagi dari Bu Mama? Iya, selain saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, saya juga ingin memberdayakan Koci. Jadi saya tadi ingin memberdayakan Koci biar keluar semua tuh. Makanya waktunya juga saya sudah diperingatkan nih waktunya, tapi karena saya juga penasaran ya terhadap Koci, jadi terus saja saya bertanya ya. Mengalir ya Bu Mamai dengan Bu Mamai dengan Bu Maria itu sudah membuat kemitraan yang bagus ya. Jadi seimbang antara Bu Mamai dengan Bu Maria tersebut. Mungkin itu dari saya ya Bu Mamai, Bu Maria. Sebelum kita akhiri, kita tepuk tangan dulu buat kita.